setiap ada pemilihan atau kemudian pemilihan kepala desa atau apa itu, perempuan jarang sekali dilibatkan di situ dan justru dipinggirkan supaya tidak tahu menahu soal pemilihan di desa. Untuk ngomong itu aja kan dibatasi. Perempuan banyak ngomong itu berarti perempuan yang cerewet lah. Kalau perempuan itu kan orang Jawa itu harus nerimo dan nggak boleh mengeluarkan pendapat. Mereka lebih banyak ditakut-takuti oleh polisi maupun dari pihak perhutani, dan bahkan terakhir 9 perempuan di Sigedang itu ditangkap dan disuruh untuk berhenti mengelola di lahan hutan. Banyak perempuan-perempuan di Wonosobo itu, terutama yang di daerah pedesaan itu, banyak yang tidak terlibat dalam organisasi perempuan maupun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di desa, atau ketika ada organisasi di desa itu banyak yang mereka tidak dilibatkan. Globalisasi itu selalu berrelasi dengan kekuasaan. Kekuasaan dari siapa? Kekuasaan dari perusahaan, kekuasaan dari aparat, dan keduanya ini saling menyatu, dan di lapangan itulah yang dihadapi para perempuan atau organizer perempuan. Relasi-relasi kekuasaan itu begitu kompleks dan layers demi layers yang harus mereka hadapi. Atas nama agama, atas nama militer, hubungan-hubungan personal dengan suami, sehingga yang terjadi adalah beban yang berganda-ganda yang harus dihadapi ketika mereka harus melawan struktur yang berrelasi dengan kekuasaan yang opresif itu. Sendiri, kalau selama ini tuh masih merasa belum penting untuk melakukan satu pengorganisasian, sehingga ya masih kita hambatannya di situ, jadi harus datang ke satu rumah ke rumah dulu baru kemudian mengorganisasi. Nah, ketika ini kemudian diungkap, itu tidak semua orang bisa menerima. Dan itu harus melalui proses, artinya begini, mungkin dalam pertemuan 2 kali mereka belum bisa ngomong, tapi mungkin di pertemuan 4 atau 5 kali baru mereka mulai bisa ngomong, karena sudah mulai, istilahnya ini, oh ya ternyata ada kesadaran, oh ya ternyata ngomong itu nggak salah ya, punya usaha real. Jadi, atau kalau nggak usaha real, usaha kolektif yang dimiliki oleh kelompok. Misalkan dalam lebaran itu mereka beli bahan pokok itu secara bersama-sama, dan keuntungannya kemudian diberikan kepada kelompok. Mendorong bagaimana mereka punya suara di paguyuban, kayak gitu kan masih belum ini, karena memang jumlah mereka dibandingkan dengan kelompok laki-laki kan juga lebih besar kelompok laki-lakinya. Jadi misalkan di dalam undangan paguyuban itu anggota kelompok perempuannya 1, yang laki-lakinya ada 6. Saya rasa apa yang disebut kekuasaan itu kemudian tampak dari bahwa relasi-relasi yang tidak terlihat itu dari cara duduk, bagaimana yang satu tidak terdengar suaranya, yang satu lebih nyaring suaranya, bagaimana dalam misalnya permainan-permainan ada kelompok yang lebih mendominasi. Ini hal-hal yang sebetulnya tampaknya kecil, tapi demokrasi itu tidak mulai dengan suatu D dengan huruf besar, tapi demokrasi itu nggak bisa kita lihat dari hal-hal kecil yang kemudian dipraktekkan sehingga menjadi satu kebiasaan yang kemudian bisa menerobos ruang-ruang lingkup yang tadinya tertutup tadi. Mereka dari depan mendukung, tapi dari belakang menyuruh istrinya untuk tidak terlibat di organisasi. Kalau seandainya dibentuk paguyuban perempuan seperti apa, setelah saya diskusikan, dan mereka kayaknya antusias, cuma saya belum diskusi dengan kelompok laki-laki.
Kalau dulu awal-awal kita bangun memang masih ketua sekretaris bendara itu banyak yang tidak jalan karena biasanya berhenti di ketua. Tapi ketika dibuat sistem kolektif tim dalam kepengurusan ini, hampir beberapa program-program itu bisa jalan dan tidak hanya dikuasai oleh satu orang ketua atau struktur kolektif itu untuk perempuan penting sekali karena dia bisa memperkuat dan mensolidkan kelompok perempuan itu karena mereka bisa saling berbagi, saling membantu, saling menolong. Sayangnya itu kan kadang-kadang kalau kelompok perempuan sudah jalan bagus di tingkatan ekonominya, mau ngangkat untuk politik kan agak susah, harus ada pendampingan secara khusus gitu loh. Melakukan satu pendidikan hukum lebih mendalam, mulai dari soal peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan hutan, kemudian peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perempuan, dan bagaimana solusi-solusi ketika terjadi penangkapan kemudian terjadi intimidasi, apa yang harus dijawab oleh perempuan, itu sudah mulai kita lakukan. Dan terakhir ya beberapa perempuan hari ini yang sudah mulai diintimidasi oleh perhutani sudah berani menjawab dengan apa yang kita lakukan. Organisasian juga kelompoknya sudah semakin bertambah, dari sisi di tingkat desa sudah mulai diperhitungkan sekarang. Jadi kalau ada misalnya kemarin terakhir kan di sini banyak pilihan-pilihan kepala desa, itu perempuan sudah mulai dilibatkan untuk memutuskan siapa yang akan dipilih, itu sudah mulai dilibatkan di situ. Hari ini problem yang paling utama lebih ke di desanya itu lebih ke soal-soal perangkat desa, kemudian soal dari relasi hubungan suami istri yang masih sampai hari ini ada beberapa orang yang belum mendukung ketika perempuannya sudah mulai aktif, mulai mau maju, itu diintimidasi oleh birokrasi desa maupun oleh suaminya. Yang terakhir itu mengancam kalau masih terus terlibat di organisasi ya akan diurus secara hukum, akan dilaporkan ke polisi atau seperti itu. Yang terakhir ini